Pada hari Sabat ini pekabaran kita berjudul dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pekabaran ini berupa pelajaran agar umat Allah dapat melihat makna perintah agung serta baptisan yang alkitabiah dan pentingnya dibaptiskan dalam nama yang benar. Baru-baru ini telah dilakukan upacara baptisan yang dipimpin langsung oleh Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat yang bertempat di Chapel Unai di Bandung. Melalui pemimpinnya, Gereja Advent membuat cara membaptis yang baru, yang tidak terdapat dalam Alkitab dan juga tidak terdapat dalam tulisan Roh Nubuat. Berikut cuplikannya. Anakku Marcelo Simon Sudarmono. Anakku Patricia Rosmawati Manik. Anakku Areli Harseli Atmajaya. Sorga dipenuhi oleh sukacita karena kalian bertiga di masa muda kalian telah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Itu sebabnya pada pagi hari Sabat Tuhan yang kudus, kami hamba-hamba Tuhan, pendeta Gereja Masih Advent hari ke-7, membaptis kalian bertiga di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Cara baru. Ya. Bagi kaum Trinitas hal itu biasa sebab sering mereka membaca yang tidak tertulis dan membaca terbalik. Di dalam Alkitab tertulis anak Allah, tapi mereka baca Allah anak, tidak tertulis dan dibaca terbalik. Roh Allah, mereka baca Allah roh, tidak tertulis dan dibaca terbalik. Jadi biasa bagi mereka. Tetapi bagi umat-umat Allah yang setia mengikut kebenaran dan tinggal dalam kebenaran, tahu bahwa cara baptisan Ketua Uni Barat tersebut tidak alkitabiah dan tidak ada dalam Roh Nubuat. Kita prihatin melihat penyimpangan tersebut dan hanya bisa berkeluh kesah. Karenanya kita perlu kaji dan pelajari perintah Yesus yang agung agar menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Nah, sering orang berkata bahwa Matius 28 ayat 19 adalah perintah agung. Padahal perintah agung itu dimulai dari ayat 18. Mari kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang memberi perintah adalah Yesus. Dia memiliki segala kuasa. Itu sebabnya Yesus berikan perintah, dan tidak hanya perintah, tapi juga jaminan bahwa Dia yang punya segala kuasa menyertai kita. Nah, tentang ayat 18 ini, Roh Nubuat berkata, kita akan pelajari dari Roh Nubuat pertama-tama, kemudian kita lanjutkan dari firman Tuhan. Roh Nubuat menyatakan tentang ayat 18 ini dalam This Day with God, halaman 297, paragraf 2. Kepada Kristus dan hanya kepada Kristus saja diberikan hak otoritas atas segala sesuatu. Mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya dan akan memegang teguh pengakuan iman mereka sampai akhir akan dilindungi. Sebagai murid Kristus, sebagai pekerja bersamanya, harus ada tindakan yang bersatu di antara semua pekerja. Hanya kepada Kristus dan Kristus saja kuasa itu diberikan.
Jadi meskipun disebut dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tetapi kuasa itu diberikan hanya kepada Kristus. Fokusnya adalah Yesus. Kemudian masih tentang kuasa yang Yesus terima. Perhatikan Roh Nubuat nyatakan yang berikut ini. Dan karena panjang, dibagi dalam 2 slide. Juru Selamat telah memberikan janji kehadirannya kepada semua yang bekerja dalam roh pelayanan sejati. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dia berkata. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selanjutnya, saat Anda menyajikan firman kepada pendengar Anda, tagihlah janji kehadiran Kristus ini. Tidak ada hari, tidak ada jam dalam sehari ketika Dia tidak akan berada di dekat Anda oleh Roh Kudus-Nya. Dia ada di dalam setiap pertemuan yang diadakan di dalam namanya. Janjinya diberikan selama waktu masih ada. Dikutip dari Australasian Union Conference Record, tanggal 30 Desember tahun 1907, paragraf 3. Kembali fokusnya adalah Yesus. Yang hadir bersama kita adalah Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Artinya saat kita menagih janji kehadiran Kristus, Dia selalu dekat dengan kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Janjinya dalam Matius 28 ayat 20 ditepati selama masih ada waktu. Jadi saat Alkitab berkata, baptiskanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Roh Nubuat tidak mengajarkan adanya oknum lain yang disebut Allah Roh. Roh Nubuat tidak mengajarkan tentang Trinitas. Tetapi malah menekankan bahwa roh tersebut adalah rohnya Kristus. Sebab oleh kehadiran rohnya dalam hidup kita, Kristus mendapati janjinya, yaitu untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berikutnya, dalam Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1891 paragraf 13. Ketika Kristus memberikan perintah terakhirnya kepada murid-muridnya, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah ini untuk kita, maka marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Saudara sekalian bisa lihat, berulang-ulang Roh Nubuat membahas tentang Matius 28 ayat 19-20 dan menjelaskan bahwa fokus utama adalah Yesus Kristus yang hadir bersama kita oleh Roh-Nya yang kudus yang disebut dengan Roh Kristus. Nah, sekarang apa maknanya dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Karena kalau kita salah mengerti, maka terjadilah seperti yang Ketua Uni Barat lakukan. Kita harus mengerti makna daripada membaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan rangkaian Roh Nubuat berikut ini. Yang pertama kita baca dalam manuskrip 37 tahun 1908 paragraf 24. Roh Nubuat berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Ayat 16. Kita ditetapkan bagi Allah untuk menghasilkan buah. Bukankah ini pengalaman kita ketika kita dituntun ke dalam air dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Apa artinya itu? Itu berarti bahwa 3 kuasa besar, the 3 great powers di sorga berjanji untuk menjaga kita selama kita tetap bersatu dengan Kristus, bersatu dengan pokok anggur. Dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus artinya ada 3 kuasa besar di sorga yang menjaga kita. 3 kuasa besar itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan Nyonya White tidak tuliskan 3 kuasa besar tapi 1.
tidak demikian. Nyonya White hanya tulis 3 kuasa besar, artinya ya 3, ya. Dan Nyonya White tidak tulis juga 3 kuasa besar dan ketiganya adalah Allah, ya. Tidak ditulis demikian. Hanya disebutkan 3 kuasa besar di sorga. Jadi 3 kuasa besar itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang apa makna 3 kuasa besar itu? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Agak kecil tapi saya yakin bisa dibaca. Kita baca dalam manuskrip 21 tahun 1906 paragraf 9 sampai 11. Dikatakan di sana, Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan secara badani dan tidak terlihat oleh mata manusia. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan yang diwujudkan. Firman Allah menyatakan bahwa Dia adalah bentuk wujud dari pribadinya. Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak tunggal yang diperanakkannya, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ditunjukkan kepribadian dari Bapa. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah Dia naik ke sorga adalah Roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan, mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi yang hidup dari trio sorgawi, heavenly trio. Dalam nama 3 kuasa besar, 3 great powers, yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup, dibaptiskan, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku taat sorga dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Jadi 3 kuasa besar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah penghibur. Nah, perhatikan di sini ada kata bahasa Inggris yang cuma 2. Tetapi mempunyai makna lebih, yaitu is dan in. Ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, Nyonya White tulis, the Father is all the fullness of the Godhead. Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Kemudian dikatakan tentang anak, the Son is all the fullness of the Godhead. Anak juga dikatakan adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Tetapi perhatikan tentang Roh. Nyonya White tulis katakan di situ adalah the comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of the Godhead. Roh yang adalah penghibur itu di dalam, ya, seluruh kepenuhan dari kealahan. Supaya membantu kita perbesar Dia, kita tunjukkan di sini dikatakan bahwa Bapa adalah seluruh kepenuhan, Anak adalah seluruh kepenuhan. Bapa dan Anak adalah sama-sama seluruh kepenuhan dari kealahan. Tetapi penghibur itu adalah Roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Jadi ada perbedaan. Bagi Bapa dan Anak, Nyonya White menggunakan kata sambung is. Tapi bagi Roh, dia gunakan kata in. Ya. Kita bukan belajar bahasa Inggris, tapi orang Inggris sendiri, orang Amerika sendiri yang baca kutipan ini tetap salah mengerti. Karena begitulah kaum Trinitas. Baca yang tidak tertulis dan baca terbalik. Ya. Kita bisa dengan lihat jelas perbedaannya. Penghibur itu adalah Roh dan penghibur itu ada di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Bukan adalah, ya. Nyonya White tidak tulis seperti ini. Penghibur adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Ya, dia tidak tulis the comforter is all the fullness of the Godhead. Nyonya White tidak tulis demikian. Kalau Nyonya White tulis seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa penghibur itu adalah Allah. Ya, Bapa itu adalah Allah karena Dia adalah seluruh kepenuhan kealahan. Anak itu adalah Allah karena Dia adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Kalau ditulis seperti begini, maka penghibur juga adalah Allah karena Dia seluruh kepenuhan dari kealahan. Tetapi Nyonya White tidak tulis seperti ini.
sama sekali berbeda. Yang dia tulis adalah penghibur itu adalah roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Nah, siapa yang mempunyai seluruh kepenuhan dari kealahan? Siapa? Bapa dan Anak. Artinya roh itu di dalam Bapa dan Anak. Kalau saya boleh kasih aplikasi, mungkin saudara Jordi dengan saudara Novri boleh tampil ke depan. Ya, ilustrasi. Ya. Silakan di sini. Ya. Nah, ini dia. Ada dua. Kita ilustrasikan saudara Jordi adalah Bapa, saudara Novri adalah Anak. Saudara Jordi adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Saudara Novri adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Nah, roh itu di mana? Roh itu di dalam saudara Jordi dengan saudara Novri. Karena roh itu di dalam yang mempunyai seluruh kepenuhan dari kealahan. Terima kasih. Itulah tiga kuasa besar itu, yaitu Bapa yang adalah seluruh kepenuhan dari kealahan, dan Anak yang adalah seluruh dari kepenuhan kealahan, dan roh yang di dalam dari Bapa dan Anak. Itulah tiga kuasa besar, itulah heavenly trio. Tidak disebutkan tiga kuasa besar tapi satu, atau heavenly trio tapi satu, tidak disebutkan. Tiga kuasa besar ya tiga, heavenly trio ya trio, tiga. Ya. Jadi kalau saudara-saudara kita kaum Trinitas menggunakan kutipan ini sebagai dasar Trinitas, mereka kembali salah total. Karena kutipan ini mereka jadikan dasar Trinitas. Mereka kutip dalam buku Evangelism. Ya. Kembali, mereka orang berbahasa Inggris tapi tidak melihat apa yang Nyonya White tulis. Sederhana tapi vital. Ya. Karenanya kita harus ingat ini, bahwa dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah memiliki tiga kuasa besar di sorga, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan, dia ilahi. Anak juga adalah seluruh kepenuhan dari kealahan yang sama-sama ilahi sebab diperanakan dari Bapa, dan Roh yang di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Ketiganya itu kuasa yang Allah berikan kepada mereka yang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu makna daripada baptisan dalam nama itu. Nah, sekarang kita perlu tahu siapa itu penghibur. Roh Nubuat dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah sang penghibur. Dia akan tinggal dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Jelas bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Ini juga salah satu fakta tulisan Roh Nubuat yang tidak diajarkan oleh guru-guru Trinitas. Dan perhatikan, ini diterbitkan tahun 1903, yaitu 5 tahun sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit di tahun 1898. Ini bukti bahwa Nyonya White tidak berubah, dia tetap anti-Trinitas. Kemudian dalam manuskrip 7 tahun 1902, paragraf 10 dikatakan, Kristus dikenal dengan nama yang diberkati, si penghibur. Christ is to be known by the blessed name of Comforter. 4 tahun sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit, Nyonya White tetap menyebutkan bahwa Kristuslah sang penghibur. Karenanya penghibur itu adalah Yesus Kristus yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang disebut dengan Roh Kristus. Ingat kutipan berikut ini. Dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14, Nyonya White menuliskan, Kristus memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah penghibur, dan penghibur adalah Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yohanes 14 ayat 26,
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Berdasarkan tulisan Roh Nubuat, dengan jelas kita bisa lihat bahwa Roh Kristus itulah penghibur. Dan karena Roh Kudus adalah penghibur, maka Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Kudus, kata Nyonya White dan Alkitab, adalah penghibur. Penghibur adalah Roh Kudus. Dan Roh Kristus adalah penghibur. Jadi Roh Kudus dengan Roh Kristus sama-sama penghibur. Karenanya Roh Kudus dengan Roh Kristus adalah sama. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kristus adalah penghibur. Tidak heran Nyonya White katakan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Ya. Penolong yang lain juga sama, karena penolong yang lain juga adalah Roh Kudus. Roh kebenaran juga sama, karena Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Semuanya itu adalah Rohnya Kristus. Ya. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 paragraf 3. Kita sudah baca dalam beberapa pekabaran sebelumnya, tapi kita perlu ingatkan dan segarkan. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Hanya ada satu roh, yaitu Rohnya Kristus. Sebab Roh Kristus itulah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Kemudian satu juru selamat, yaitu Yesus, anak Allah, dan satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya saat kita membaca Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa yang adalah satu Allah dan Anak yang adalah satu juru selamat kita, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yaitu satu roh. Roh siapa? Roh Kristus. Inilah keindahan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan menjelaskan kutipan. Satu Allah adalah Bapa, satu Tuhan, satu juru selamat adalah Yesus yang adalah anak Allah, dan satu roh yaitu Rohnya Kristus. Dan ingat, Allah Bapa telah memberikan namanya dan kuasanya kepada anaknya. Demikian juga dengan hidup yang kekal, serta segala sesuatu. Segala sesuatu Allah Bapa telah berikan kepada anaknya. Tidak ada yang tidak. Dan roh itu adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya, nama Yesus yang terutama. Nama Bapa ada dalam Yesus. Segala kuasa ada pada Yesus. Dan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Rohnya Yesus. Fokusnya Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 24 paragraf 3. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaannya yang tidak membawa namanya siapa? Yesus dan tulisannya. Jadi nama Yesus yang terutama. Meskipun Roh Nubuat menyatakan bahwa mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi yang terutama adalah nama Yesus. Nama Yesus adalah semboyan mereka. Tanda keagungan, tali persatuan, kuasa, sumber kemajuan. Segalanya nama Yesus. Dikatakan juga bahwa nama Yesus adalah kuasa untuk tindakan perbuatan mereka. Tidak heran para murid membaptiskan dalam nama Yesus, karena itu kuasa dalam tindakan mereka.
kuasa dalam membaptis dalam nama Yesus. Sekarang mari kita lihat bukti-bukti baptisan dalam Alkitab. Yang mana yang Alkitab nyatakan. Khususnya dalam buku Kisah. Kita baca dalam buku Kisah semuanya rata-rata ini. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada berapa orang yang dibaptis dalam nama Yesus? 3.000. Bukan sedikit. Ayat 47 kita baca. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang bertobat, yang bertambah kepada jemaat mula-mula berarti harus apa? Dibaptis. Tiap-tiap hari ada baptisan karena ada banyak yang bertobat dan ditambahkan kepada jemaat mula-mula. Mereka dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, meskipun tidak ditulis. Sebab patokannya sudah ada di awal. Pada hari Pentakosta, mereka yang bertobat dibaptis dalam nama Yesus. Selanjutnya, Kisah 4 ayat 4. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bertambah lagi. Nah, mengenai hal ini ada dua penjelasan. Ada yang percaya bahwa 3.000 tambah 2.000 jadi 5.000. Ada yang percaya 3.000 tambah 5.000. Ya. 5.000 ini di luar dari yang 3.000. Tapi ada yang percaya 5.000 ini adalah gabungan 3.000 ditambah 2.000. Ya. Karena dikatakan menjadi kira-kira 5.000. Terlepas dari apa pengertian orang. Tetapi mereka yang dibaptis dalam nama Yesus bertambah menjadi ribuan lagi. Mau 2.000, mau 8.000, artinya semakin banyak yang dibaptiskan dalam nama Yesus. Ya. Berikutnya, Kisah 8 ayat 5 dan 6. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Nama Yesus itu adalah tanda keagungan, tali persatuan, kuasa tindakan. Tidak heran mereka kabarkan. Dan mereka yang percaya dikatakan memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria mengabarkan dan banyak yang bertobat. Tidak disebut jumlahnya, tapi orang-orang di kota artinya tidak sedikit. Bertambah lagi jiwa-jiwa yang dibaptiskan dalam nama Yesus. Lalu ada sida-sida dari Ethiopia. Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini poin penting. Bila mana kita mau dibaptis dalam nama Yesus, kita harus percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya, yang diperanakkan Bapa. Sebab itulah yang dikabarkan oleh para rasul, para murid kepada semuanya tentang Yesus anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya pun turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu patokan dari awal. Paulus dalam Kisah 9 ayat 17 dan 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui.
Yesus yang datang kepada Saulus. Yesus yang datang, bukan Allah Roh. Katanya kaum Trinitas, Tuhan Yesus sudah kembali dan yang turun adalah Allah Roh. Tapi yang bertemu dengan Paulus siapa? Yesus sendiri. Karena memang Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dalam nama siapa? Yesus Kristus. Paulus dibaptis dalam nama Yesus. Itu sebabnya pada saat Paulus membaptis, tentunya dia membaptis dalam nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 14, bukti Paulus membaptis. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Paulus membaptiskan mereka yang bertobat, yaitu dengan cara membaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Sebab demikianlah Paulus dibaptiskan oleh Ananias, dan juga demikian Ananias menerima baptisan sebelum membaptiskan Paulus. Ini kebenaran penting yang perlu kita ketahui dan ingat, bahwa mereka yang membaptiskan dalam nama Yesus sudah terlebih dahulu menerima baptisan dalam nama Yesus. Tidak mungkin Paulus membaptiskan dalam nama Yesus kalau dia belum dibaptis dalam nama Yesus. Dia belum alami makna daripada 3 kuasa besar yang bekerja dalam hidupnya oleh kehadiran Roh Anak Allah. Itu makna daripada baptisan. Jadi penting bagi kita untuk mengingat, untuk menerima baptisan dalam nama Yesus agar kita dilayakkan membaptis orang lain dalam nama Yesus. Bagaimana saudara selama ini dibaptis dalam nama Trinitas, terus tiba-tiba membaptis dalam nama Yesus? Ada yang enggak nyambung, meskipun pemahaman kita sudah benar, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi kita disahkan masuk dalam kerajaan Allah yang salah. Kerajaan Allah yang kita terima dalam nama Yesus, dibaptiskan dalam nama Yesus. Yang sebelumnya dalam nama Trinitas, kerajaan yang mana itu? Ya, supaya kita memahami pentingnya ini, baptisan ini. Bukan sekedar hanya dicelup-celup dalam air. Jadi, Paulus membaptiskan dalam nama Yesus sebab dia sudah terlebih dahulu dibaptiskan dalam nama Yesus. Kita akan lihat kenapa penting sekali dibaptiskan dalam nama Yesus ini. Inilah fokus kita pada pagi hari ini. Kita kembali ke buku Kisah. Kita ke rumah Kornelius. Apa yang terjadi di sana? Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kornelius dan semua yang hadir di rumahnya dibaptiskan dalam nama Yesus. Semakin bertambah dan bertambah jiwa-jiwa yang bertobat dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Lalu ada Lydia dan seisi rumahnya. Kisah 16 ayat 14 dan 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Baptisan yang Lydia terima beserta seisi rumahnya, baptisan dalam nama Yesus Kristus. Berikutnya kepala penjara dan keluarganya. Kisah 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kepala penjara ini dibaptis karena apa? Karena percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia tidak diuji 28 doktrin, tidak. Dia tidak diuji dengan pelajaran Alkitab selama berbulan-bulan. Dia hanya diuji dengan apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia percaya, dia dibaptis malam itu juga. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian ada kepala rumah ibadat di Korintus, Kisah 18 ayat 8.
Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Selanjutnya di Efesus, Kisah 19 ayat 3, 4, dan 5. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Semua dasarnya Yesus, kamu harus percaya pada Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini fakta terakhir di buku Kisah tentang baptisan. Karenanya kalau kita buat bagan, berikut bagannya. Kisah 2 ayat 38, 41, dan 47 menyatakan tentang baptisan dalam nama Kristus Yesus. Inilah yang Petrus sampaikan pada saat dia berkhotbah pada hari Pentakosta. Kemudian dalam Kisah 4 ada yang menjadi percaya dan bertobat 5.000 orang. Mereka juga pasti dibaptis. Kisah 8 ayat 5, 6, dan 12 mereka memberi diri dibaptis, kota di Samaria. Sida-sida Ethiopia memberi diri dibaptis. Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Meski tidak disebut tapi pasti dalam nama Yesus. Kisah 9 ayat 17 dan 18 Paulus dibaptis, pasti dalam nama Yesus. Kenapa? Karena berikutnya Kisah 10 ayat 8 Cornelius dan semua yang hadir dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak mungkin berubah-berubah mereka cara membaptis. Ada yang membaptis dalam nama Yesus, ada yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau yang jenis lain. Tidak mungkin. Karena mereka menerima kecurahan roh yang sama. Cara membaptis mereka dari awal sampai pada akhirnya adalah sama. Itu sebabnya meskipun Lydia, kepala penjara, Krispus, tidak disebutkan dibaptis dalam nama Yesus, tapi pada pasal 19 diulangi lagi bahwa mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Polanya sama. Ini perlu kita tahu. Ribuan dan ribuan orang yang dibaptiskan dalam nama Yesus. Tidak ada satu catatan pun dalam Alkitab ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Apalagi dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Roh Nubuat, itu ciptaan manusia karena dongeng Trinitas. Ya. Penting sekali kita tahu dan pahami ini, supaya kita jangan bimbang dan ragu. Dan mereka juga tahu bahwa baptisan itu adalah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Paulus merangkumkan dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan itu adalah mati bersama Yesus dan bangkit sebagaimana Yesus bangkit oleh kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Apa itu kemuliaan Bapa tadi pagi pada waktu renungan pagi? Setan menyaksikan Yesus dibaptis. Dia melihat kemuliaan Bapa turun menaungi Yesus. Apa itu kemuliaan Bapa itu? Rohnya Bapa. Ya. Jadi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati oleh rohnya Bapa. Itu juga kita dapat baca Roma pasal 8. Dengan menerima rohnya Bapa, kita menerima kebangkitan yang serupa yang Yesus alami. Itulah makna dan wujud daripada baptisan. Bagaimana caranya kita menerima rohnya Bapa? Melalui anaknya. Dengan menerima roh anak Allah, kita menerima roh Bapa. Tidak heran nama Yesuslah yang jadi semboyan, dalam nama Yesus mereka dibaptiskan. Kuasa dalam tindakan mereka. Karenanya Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah
yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Siapa dia dalam ayat ini? Yesus Kristus. Dia dalam ayat ini bukan Trinitas. Dia dalam ayat ini bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan. Dia dalam ayat ini hanya Yesus. Apa yang Paulus nyatakan dalam ayat ini selaras dengan Roma 6 ayat 3 dan 4 tadi. Itu sebabnya ribuan baptisan dalam Alkitab hanya dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Tidak satu pun catatan dalam Alkitab tentang baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apalagi baptisan yang disampaikan oleh ketua uni tadi. Tidak ada. Ya. Kenapa mereka berbuat demikian? Kenapa ketua uni dan gereja Advent membaptiskan dalam cara yang salah? Dalam nama yang salah. Kenapa? Karena mereka telah berzina. Mereka telah mengganti Allah mereka dengan yang bukan Allah. Itu sebabnya mereka mengganti cara baptisan yang benar dengan cara yang salah. Bahkan menciptakan yang lebih menyimpang lagi. Karenanya saya menghimbau bagi semua umat yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu anak yang Bapa peranakan, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, yang adalah penghibur dan pengantara kita, agar menyerahkan diri untuk dibaptiskan dalam cara yang benar, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Sebab dahulu saudara dibaptiskan dalam cara yang salah, cara ilah lain. Adakah saudara mau bertahan dalam baptisan hasil perzinahan? Baptisan Trinitas itu adalah hasil perzinahan. Mengganti Allah kepada yang bukan Allah. Itulah yang kita terima dulu. Mau saudara bertahan terhadap baptisan seperti itu? Bertobat dan berdirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan menerima pengurapan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Perhatikan Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Pertama kita baca penjelasan Alkitab. Ayub 29 ayat 14 berkata, Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Kita mengenakan kebenaran sama dengan mengenakan Kristus. Siapa keadilan? Yesus Kristus, sebab Allah Bapa menunjukkan keadilannya melalui anaknya. Roma 3 ayat 15. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pengorbanan Kristus itu adalah wujud dari keadilan Allah Bapa. Keadilan Allah Bapa dinyatakan dalam anaknya. Jadi kalau dikatakan kita mengenakan kebenaran dan keadilan, itu sama dengan mengenakan Kristus. Kemudian Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Siapa keselamatan kita? Yesus Kristus. Siapa kebenaran kita? Yesus Kristus. Mengenakan Kristus artinya menerima keselamatan dan kebenaran. Ini pentingnya dibaptis dalam Yesus. Dan bila mana kita sudah mengenakan Kristus, maka kita tentunya menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 berkata, Karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karenanya kita harus lepaskan jubah kotor kita, manusia lama kita yang membawa kebinasaan. Lalu dibaharui dalam roh, yaitu rohnya siapa? Rohnya Yesus,
agar mengenakan manusia baru yang Bapa ciptakan menurut kehendak Bapa di dalam kebenaran, yaitu dalam Yesus. Sebab itulah keselamatan. Karenanya penting sekali untuk mengenakan Kristus ini, yaitu dengan menerima baptisan dalam Kristus. Sebab baptisan adalah mati bersama Kristus dan bangkit sebagaimana Kristus bangkit, yaitu oleh kuasa Roh Bapa menjadi manusia baru. Bagaimana dengan roh nubuat? Apa penjelasan roh nubuat tentang mengenakan Kristus? Berikut kita baca penjelasannya. Yang pertama dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 97, paragraf 1. Pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus Kristus yang dinyatakan dalam karakter adalah pemuliaan di atas segala sesuatu yang dihargai di bumi atau di sorga. Itu adalah pendidikan yang paling tinggi. Ya, pengetahuan tentang Allah dan anaknya adalah pendidikan yang paling tinggi. Itu adalah kunci yang membuka pintu-pintu gerbang kota sorga. Pengetahuan ini adalah maksud Allah yang harus dimiliki oleh semua orang yang mengenakan Kristus melalui baptisan. Dengan pengetahuan tertinggi ini dapat kita peroleh dengan mengenakan Kristus melalui baptisan, yaitu pengetahuan akan Bapa dan anaknya. Selanjutnya, dalam Christian Education, ya, Fundamentals of Christian Education, halaman 476, paragraf 1, dikatakan, orang Kristen telah keluar dari kegelapan menuju terang. Mereka telah mengenakan Kristus dan mereka mengenakan lambang kebenaran dan penurutan. Mereka diatur oleh prinsip-prinsip luhur dan kudus yang dinyatakan Kristus dalam hidupnya. Jadi mengenakan Kristus itu adalah hidup dalam terang, yang adalah Kristus itu sendiri. Hidup dalam kebenaran dan penurutan, yaitu dalam Kristus itu sendiri. Dan hidup dalam prinsip-prinsip luhur dan kudus, yaitu dalam Kristus itu sendiri. Semuanya tentang Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengenakan Kristus? Kita baca Review and Herald Desember 30 tahun 1909 paragraf 23. Tidakkah Anda akan mengenakan Kristus? Bukan untuk melepaskan dia lagi, tetapi untuk membiarkan rohnya memeteraikan pikiran dan karakter Anda? Saya tahu ada umat-umat Allah yang merasa tidak perlu membahas terlalu sering tentang roh Kristus. Ya, saya tahu ada yang berkomentar begitu. Mereka lebih senang dengan topik-topik seperti country living, pola hidup sehat, makanan sehat, vegetarian, nubuatan, dan lainnya. Banyak orang lebih hobi dengan dengar itu. Itu semua baik, saudaraku, dalam Tuhan. Tetapi itu semua tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau bukan Yesus yang tinggal dalam hati. Bukan country living yang duluan, bukan makan sehat yang duluan, bukan pola hidup sehat yang duluan, bukan. Yang duluan harus siapa? Yesus dalam hati kita. Dialah yang mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita jadikan country living, pola hidup sehat, makan sehat yang duluan, tidak heran yang kita banggakan barang-barang itu. Yang kita promosikan barang-barang itu. Kita merasa lebih karena sudah melakukan itu semuanya. Kalau sudah begitu pola kita, itu sama dengan Trinitas. Karena pada waktu Trinitas kita semua begitu, betul? Kalau sudah non-Trinitas, bukan itu yang utama. Itu baik, tapi bukan itu yang utama. Yang utama siapa? Yesus. Hanya Dia. Dia semboyan kita, Dia kekuatan kita, persatuan kita, kuasa kita, tindakan kita, berbuah gara-gara Dia. Jadi jangan heran banyak orang yang sibuk dengan barang-barang tadi, tidak berubah juga hidupnya, polanya tetap sama, karakternya juga tidak berubah, karena bukan Yesus yang bekerja. Ya. Bagi yang di Zoom juga ya, agar diperhatikan. Keselamatan hanya dengan menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Dan itulah wujud dari mengenakan Kristus melalui baptisan. Perhatikan beberapa kutipan berikut ini, sebab banyak nasihat roh nubuat tentang mengenakan Kristus, tapi saya ambil beberapa poin saja. Kita harus mengenakan Kristus, kita harus menjadi seperti Kristus dalam setiap kata dan tindakan.
Dengan demikian kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Hanya dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita dapat menghidupkan kehidupan Kristus. Peter's Counsels to Parents halaman 27 paragraf 3. Kemudian, adalah harus menjadi pekerjaan kehidupan orang Kristen untuk mengenakan Kristus dan membawa dirinya kepada keserupaan Kristus yang lebih sempurna. Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 122 paragraf 3. Yang terakhir, singkat, padat, dan jelas. Kenakan Kristus, disinilah terletak kemenangan terbesar Anda. Jangan heran, para murid, para rasul membaptis dalam nama Yesus. Mau karakter ilahi, mau menjadi manusia baru, mau menjadi sama seperti Kristus, mau mengambil kodrat ilahi, mau menang seperti Kristus menang, apa yang harus kita buat? Kenakan Kristus, yaitu melalui baptisan. Baptisan air dalam nama Yesus dan menerima pengurapan Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus. Sebab hanya dengan menerima roh Kristus, kita mengenakan Kristus. Maka semua ini menjadi bagian kita. Inilah pentingnya dibaptiskan dalam nama Yesus dan di dalam Yesus. Karenanya saat dikatakan, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hal itu bukan membuktikan adanya Trinitas. Oh bukan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Alkitab dan Roh Nubuat sudah buktikan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah kelengkapan kuasa yang bekerja dalam hidup kita bila kita menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Dan kemudian Yesus tinggal dalam kita oleh kehadiran rohnya. Maka itu sama dengan Bapa tinggal di dalam kita melalui anaknya. Bapa dan Anak dan roh anak Allah tinggal dalam kita. Menjadi kuasa yang mengubahkan kita agar kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Panggilan bagi yang rindu untuk mengenakan Kristus dan menjadi manusia baru di dalam Yesus dan menerima baptisan dalam Yesus serta di dalam nama Yesus Kristus. Saya undang untuk berdiri. Terima kasih, puji Tuhan ada yang berdiri. Yang di Zoom kalau memang mau untuk dibaptiskan dalam nama Yesus dan menerima Yesus dalam hidup, mengenakan Dia, boleh buka kamera atau tulis dalam chat, saya mau dibaptis. Kita akan atur waktu untuk baptisan, baik di Timika maupun di Jakarta atau di Manado. Kita akan khususkan waktu, karena waktunya semakin singkat. Masing-masing kita harus sungguh-sungguh mengenakan Kristus, sehingga pada akhirnya kita menerima keselamatan. Puji Tuhan atas jiwa-jiwa yang mau berdiri. Ini peringatan juga bagi yang sudah dibaptis dalam nama Yesus. Jangan lupa, dibaptis dalam nama Yesus adalah mengenakan Kristus, yaitu menerima rohnya. Tinggalkan itu cara yang lama. Manusia lama kita lepaskan. Apalagi cara baptisan yang lama, tinggalkan. Tidak ada gunanya. Kiranya ini menjadi pembaruan dan sukacita bagi kita semua.